Berbeda ketika kita merujuk pada abad yang sama, itu kita merujuk ke Madinah. Yang masyarakatnya enggak masyarakat heterogen, masyarakat homogen, semuanya adalah muslim, sehingga dia sangat kenal dengan kalimat tradisionalis. Kan begitu. Sehingga tidak mungkin tuh ada filsafat yang muncul dari Madinah itu nggak mungkin ada. Karena apa? Tradisi keilmuan yang ada di Madinah adalah tradisi usul fikih, mantik, tauhid, balaghah, semuanya tradisi ilmu-ilmu syariah yang murni. Tapi kalau kita masuk pada Baghdad, ya, sebuah ibu, ibarat kalau kita katakan sekarang mungkin Baghdad itu adalah New York. Semua jenis orang ada di situ, jenis agama ada di situ, jenis peradaban ada di situ. Ya akhirnya kan disitulah muncul Abdul Ibn Mubarak yang mengatakan al-isnad minaddin. Jadi menurut Pak Sadim dulu nih, jadi apa poin penting dalam definisi antara logik menurut Islam dan logik menurut para filosof Barat? Nah, kita bisa menjawab itu dengan memahami fungsinya dulu, Ustaz. Orang-orang yang beraluan dengan filosofis barat mungkin memahami logik itu adalah sebagai sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Logik itu. Sehingga dipahami kita ada istilah namanya aku berpikir maka aku ada. Maka ketika hal-hal itu tidak bisa dinalar maka tidak ada. Kan begitu pemahamannya. Ada konsep yang tidak masuk akal, berarti itu tidak ada, itu ngawur, itu nganggur, itu mistis. Ya kan akhirnya begitu turunan dari kalimat aku berpikir maka aku ada gitu. Tapi dalam konsep Islam kita pahami bersama bahwa yang dimaksud adalah makulul makna itu bukan permasalahan bagaimana kita mengetahui sumber kebenaran. Bagaimana kita bisa menjelaskan kebenaran. Nah, itulah logik menurut Islam. Jadi akal dalam Islam itu kan fungsinya adalah untuk apa? Bayan, mubayyin. Ya, Untuk Ya. menjelaskan. Jadi innal akla la yuhtada illa bisyar'i wa inna syar'a la yubayyanu illa bil akli. Jadi akhirnya ada dua sisi yang saling berhubungan secara koheren, yaitu apa? Bahwa syariat itu tidak mungkin bisa diperjelas kecuali dengan menggunakan logiknya, ya kan? Maka di sini kategorinya adalah akal itu untuk menjelaskan, membawa pemahaman ini bisa dipahami oleh orang lain, itu pakainya logik. Dan logik ini tidak akan menjadi baik kalau tidak ada tuntunan syariat, sehingga antara orang yang berilmu dan orang yang beriman itu harus menjadi satu kesatuan. Nah, kita tahu kan ada kalimat atau apakah ini hadis atau bukan, saya juga belum cross check ya, yang mengatakan bahwa man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Itu kan satu konteks yang menjelaskan bahwa memang hidayah dengan akal itu saling beriring, gitu kan. Orang yang hanya mengejar kemampuan logik tapi menghilangkan hidayah, maka dia tidak akan semakin mendekat dengan Allah, kan begitu. Dan orang yang selalu beribadah kepada Allah tapi dia tidak tahu ilmunya, fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kan jadi ini menunjukkan bahwa logik dalam Islam itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya adalah bukan menjadi inti dari suatu kebenaran atau inti atau parameter atau ukuran dari hal ini benar atau tidak. Tapi dia menjadi apa? Penjelas lah. Bagaimana caranya kebenaran ini bisa dijelaskan sehingga diterima oleh orang awam, diterima oleh orang-orang yang memiliki keilmuan. Bagaimana kebenaran ini akhirnya kita tentukan metodologinya. Nah, itulah dengan konsep akal tadi. Maka dalam Islam itu kan kita juga tidak membenarkan kalau ada kalimat filsafat itu benar-benar dilarang dalam Islam. Kan tidak juga. Iya, karena nyatanya memang banyak ulama-ulama cendekiawan Muslim yang ikut berkecimpung dalam dunia filsafat yang digagas oleh Barat, termasuk Al-Farabi, Betul. Ibn Sina, Al-Kindi, gitu kan, banyak sekali itu kan, Ibn Rushd. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai cendekiawan Muslim yang memang ikut berkecimpung dengan pandangan Barat? Apakah pendapat mereka terkontaminasi atau memang ada gagasan khusus dari cendekiawan Muslim? Dari beberapa pembahasan yang ditulis dalam kitab Al-Islam wal-Aqlu ini, akhirnya saya bisa membuat satu refleksi, Ustaz, bahwa begini, pembahasan filsafat yang dikaji oleh tokoh-tokoh
zaman dulu seperti Al-Farabi, Al-Kindi dan Ibn Sina, itu adalah suatu keilmuan yang dipahami karena pengaruh dari masuknya budaya-budaya non-Islam. Karena kita tahu bahwa eh, abadnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina itu abad Abbasiyah, Iya, ya kan? ke-15. Abad Abbas itu kita tahu bahwa abad Abbas itu adalah munculnya masyarakat yang heterogen. Bagaimana Baghdad itu menjadi kota metropolitan, menjadi sumber pengetahuan, sekaligus sumber profesi, sekaligus sumber mencari duit gitu kan. Jadi Baghdad di zaman itu tuh menjadi suatu kota yang penduduknya yang ada di situ itu tidak hanya orang-orang muslim. Ada orang-orang yang sifatnya dia tidak beragama, gitu kan. Ada muahad, ya kan, ada zimmi, gitu kan, ada yang tidak memiliki agama. Tapi di situ adalah eh, halakoh-halakoh keilmuan itu dibuka secara bebas. Karena memang kalau kita baca sejarah peradaban Islam dimaksud adalah ijtiharul hadoroh gitu kan. Bagaimana peradaban itu menjadi sangat cemerlang di zaman itu. Ada Baitul Hikmah gitu kan yang kita kenal menjadi sumber perpustakaan atau sumber keilmuan dari masyarakat Khilafah Abbasiyah. Nah, baik Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina itu dia mempelajari filsafat itu dari circle scholar, dari circle sejarawan atau circle para ahli, para pakar, para sarjana berpikir yang mendapatkan ilmunya itu tidak semuanya dengan sanad Islami, Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Ada yang dapat gurunya itu, dia dapat ilmu pembahasan filsafat ini ternyata dari orang yang baru datang ke wilayah Baghdad, dan orang ini misalkan orang Yunani dalam negara sekarang ya, atau orang Albania atau orang Alexandria, dan itu semuanya tidak muslim, sehingga mereka datang ke Baghdad itu membawa konsepnya, membawa kebiasaannya, membawa pengetahuannya, dan disitulah menjadi arena yang sangat luas, arena yang sangat bebas untuk bertarung suatu konsep keilmuan. Oh, ini yang dibahas oleh Imam Ghazali mengenai Betul kitab sekali. beliau tentang Nah, Tahafutul Falasifah, ocehan para filsafat. iya, kan begitu tuh. Iya, iya, iya. Berbeda ketika kita merujuk pada abad yang sama itu, kita merujuk ke Madinah yang masyarakatnya enggak masyarakat heterogen, masyarakat homogen, semuanya adalah muslim, sehingga dia sangat kenal dengan kalimat tradisionalis. Kan begitu. Sehingga tidak mungkin tuh ada filsafat yang muncul dari Madinah, itu nggak mungkin ada. Karena apa? Tradisi keilmuan yang ada di Madinah adalah tradisi usul fikih, Iya. mantik, tauhid, balaghah, semuanya tradisi ilmu-ilmu syariah yang murni. Tapi kalau kita masuk pada Baghdad, ya, sebuah ibu, ibarat kalau kita katakan sekarang mungkin Baghdad itu adalah New York. Semua jenis orang ada di situ. Jenis agama ada di situ, jenis peradaban ada di situ. Ya akhirnya kan situlah muncul Abdul Ibn Mubarak yang mengatakan al-isnad minaddin. Nah itu kan menjadi suatu pemahaman kita terkait genealogi keilmuan. Kenapa Abdul Ibn Mubarak mengatakan al-isnad minaddin? Ya mungkin karena di waktunya Abdul Ibn Mubarak gitu ya, keilmuan itu diambil dari setiap orang yang ngomong. Jadi benar-benar menjadi suatu Al-isnad hal yang bukannya rentetan sanad itu yang yang dimaksud, tadi, seperti hadis. seperti Karena hadis. Islam dibawa dengan sanad. Betul sekali. Maka kita ketika mempelajari filsafat, misal kita tarik kehidupan kita di abadnya Al-Farabi. Kita tanya Al-Farabi mempelajari filsafat itu dari mana gurunya? Itu pasti tidak begitu meyakini bahwa guru saya adalah muslim. Ulama ini zuhud, yang ulama yang ahli hafal Quran, enggak. Pasti oh saya belajar filsafat dari Maimonides. Siapa Maimonides itu? Nasrani yang mau filsafat barat. Filsafatnya Iya. Aristoteles, filsafatnya Plato, filsafatnya Socrates itu dibawa oleh mereka-mereka. Sehingga mungkin gitu ya, di wilayah yang sangat-sangat heterogen ini, semua keilmuan itu muncul di situ. Akhirnya apa? Al-Farabi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan filsafatnya itu tanpa membuat al-isnad minaddin. Laulal isnad lah qala man syaa masya. Sehingga yang dikritik oleh Al-Ghazali itu bukan konteks filsafat murninya, tapi filsafat yang sanadnya itu bertentangan dengan Islam. Jadi kan begitu. Jadi yang harus kita luruskan adalah tahafutul falasifah itu tidak tidak meruntuhkan semua filsafat secara umum, ya kan? Tapi bagaimana usaha Al-Ghazali itu untuk menunjukkan bahwa filsafat ini loh tidak sesuai dengan spirit Islam. Filsafat ini tidak sesuai dengan spirit Islam.
Terus bagaimana yang sesuai? Nah, kan dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Maqasidul Falasifah. Kan begitu. Sehingga yang saya pahami dari bacaan saya terhadap Tahafudul Falasifah itu, Ghazali tidak musuh dengan kaum filsafat. Tetapi Al-Ghazali di sini adalah menjelaskan filsafat itu dalam sudut pandang Islami. Jadi islamisasi filsafat gitu lah. Yang akhirnya itu menjadi satu karya terbesar Al-Ghazali, Tahafudul Falasifah, yang oleh masyarakat barat pun itu dijadikan sebagai sumber utama untuk mengkaji apa? Filsafat barat, Ustaz. Jadi mengenai pandangan barat terhadap Al-Ghazali itu ya banyak yang pro juga, banyak yang mengapresiasi juga karena dipandang secara logis. secara logik. Tapi yang unik ini, dalam kitab Imam Ghazali Tahafutul Falasifah itu ada ulama yang memang terkenal dalam mazhab Maliki. Kita katakan Imam Ibn Rushd, Al-Hafidh saja, Ya. itu menulis kitab Tahafutut Tahafut yang bertujuan untuk mengkonter pemahaman Imam Ghazali. Iya. Tapi nyatanya bagaimana, Ustaz? Apakah memang bertentangan atau komentarnya bagaimana menurut Imam Ibn Rushd? Jadi memang begini Ustaz, Tahafutul Falasifah yang akhirnya dikoreksi atau direview dengan Tahafut itu pada dasarnya adalah memang ada khilaf maknawi di situ, ada khilaf lafzi. Jadi kalau kita pakai istilah usul fikih kan khilaf maknawi, khilaf lafzi gitu. Atau perbedaan secara konseptual atau perbedaannya sebatas identitas saja, sebatas penamaan saja gitu. Memang dalam kitab Tahafut itu kan kita pahami begini. Ada beberapa konsep di Tahafut itu memang sangat berbeda dengan Tahafutul Falasifah. Dalam arti Ibn Rushd tetap gitu loh, merujuk pada pemikirannya Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina. Tetap, meskipun sudah dibantah oleh Al-Ghazali habis-habisan, tapi tetap akhirnya dibela oleh siapa? Oleh Ibn Rushd. Tapi spiritnya beda, Ustaz. Jadi spiritnya Ibn Rushd dalam memberikan counter atau memberikan pembelaan kepada kitab-kitabnya ulama terdahulu itu, filosofi terdahulu. Misal Ibn Rushd itu memberikan apresiasi terhadap pemikiran Al-Farabi, Al-Kindi dan Ibn Sina. Tapi spiritnya adalah spirit Islami. Nah, itu yang tidak bisa kita pahami gitu kan. Kita tahunya begini, bahwa Tahafutul Falasifah Al-Ghazali itu dimentahkan habis oleh Ibn Rushd. Padahal tidak. Beberapa pembahasan itu Ibn Rushd adalah mengapresiasi Al-Ghazali juga. Ketika konsep-konsep yang dibahas oleh Al-Ghazali itu memang itu yang benar. Justru mendukung, mengapresiasi. Ibaratnya tidak memberikan bantahan. Tapi ada juga di beberapa pembahasan tahafut itu memang yang menyerang Al-Ghazali, yang pada dasarnya menurut saya itu salah paham. Dari mana kesalahpahaman itu? Tadi bahwa ada satu istilah yang tidak dipahami secara tidak diidentifikasi secara sepakat antara Ibn Rushd dengan Al-Ghazali. Jadi istilah ini akhirnya dipahami oleh dua ulama dengan pemahaman yang berbeda. Contoh misalkan sebab akibat. Al-Ghazali itu mengatakan bahwa sebab akibat itu bukan mutlak, ya kan? Tapi bagaimana berlaku ketika ada apa? Ada kehendak Allah di situ. Maka menurut Al-Ghazali, kalau sebab akibat ini kita arahkan ke hukum akliyatnya lefas ke teologi, itu bukan satu yang pasti. Ya, bukan satu yang qat'iyah. Gitu kan? Tapi oleh Ibn Rushd itu dipahami sebagai qat'iyah. Ya kalau ada sebab pasti ada akibat. Tapi keduanya itu menunjukkan spirit Islami semua, gitu loh. Menurut Al-Ghazali yang memiliki kehendak adalah tetap Allah. Sebab itu diperintahkan oleh Allah atau dititipi kekuatan oleh Allah untuk memberikan akibatnya. Tapi kalau al-quwwah ini, fakulti ini dicabut, maka dia tidak ada efek, tidak ada akibat. Contoh api yang membakar Nabi Ibrahim, gitu kan? Menurut Al-Ghazali itu bukan berarti karena apinya itu akhirnya tidak bisa membakar, tetapi untuk anggota tubuh Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Buktinya kayu terbakar di situ kan. Sedangkan itu kan nempel antara Ibrahim dengan kayu. Tapi untuk kayu sebab akibat itu masih berlaku.
Tapi Allah tidak berkehendak pembakaran ini nempel pada Nabi Ibrahim. Nah, oleh Al-Ghazali itu jadi sebagai bukti bahwa intensitas sebab akibat itu bukan mutlak oleh sendirinya, tapi karena ada kuasa Allah. Sehingga tidak qot'i. Karena Al-Ghazali merujuk kalimat pasti atau tidak pasti ini dengan hukum teologis, bukan dengan hukum akli saja. Tapi Ibn Rushd tidak memasukkan hukum teologisnya. Yang dia maksud adalah hukum apa? Hukum adi, hukum kebiasaan. Ya kalau ada sebab pasti ada akibat. Ya maka kan tidak ada suatu hal yang bermasalah di situ. Tadi di sini tidak ada identitas yang perlu dijelaskan secara mendetail dulu. Tapi dua ulama ini langsung bertabrakan secara apa? Secara konsep gitu. Padahal kalau kita baca di Al-Islam Wal-Aqlu nanti akan dijelaskan tuh oleh Syekh Abdul Halim Mahmud bahwa ternyata kalau kita membaca kitab Tahafut dengan menggunakan nalar yang insaf dan menggunakan pendalaman pemahaman, itu kita pahami bahwa ternyata Ibn Rushd itu mendukung Al-Ghazali. Iya, tidak menyerang sama sekali. Nah itu kenapa ini akhirnya menjadi pemahaman bahwa Ibn Rushd itu menyerang Al-Ghazali, Al-Ghazali dipatahkan oleh Ibn Rushd. Saya kira ini muncul dari tradisi barat yang akhirnya mengadu domba ilmuwan muslim kita. Yang kita sebagai penganut itu akhirnya apa? Saling bermusuhan. Oh ini filosofinya Ibn Rushd, oh ini filsafatnya Al-Ghazali. Maka yang maju adalah filsafatnya Ibn Rushd, Al-Ghazali adalah filsafat yang mundur. Nah ini klaim-klaim inilah yang akhirnya apa? Dihembuskan oleh siapa? Orientalis, oleh orang-orang yang tidak pengen ulama Islam itu menyatu dalam wilayah filsafat.